Shalom, Shalom. selamat pagi. Selamat datang di gereja dengan sukacita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami datang Tuhan meninggikan nama Engkau Tuhan lewat pujian kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Engkau cukupkan ketika kami kekurangan. Engkau mampukan kami ketika kami tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Bahkan Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Kami datang kepadamu Tuhan, memanggil Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percaya ada bagiku, haleluya. Tak usah ku takut, Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak. Haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Inilah pujian kami Tuhan. Datang ke rumah-Mu dan bersorak-sorak hanya Engkau Bapa. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya ada bagiku, ada
bersorak-sorakku nyanyi haleluya bagi Tuhan. Hidupku Tuhan, hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau sanggupkan kami Tuhan. Tak pernah kami khawatir dan takut. Haleluya. Ku nyanyi nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, Engkau memberikan kekuatan. Haleluya, Engkau mampukan kami Tuhan. Sungguh kau hebat Tuhan. Ajaib, ajaib perkasa Tuhan. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan. Amin. Di hidupku sungguh kau hebat. Oh. Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali kami datang Tuhan, itulah pengakuan iman kami. Sungguh Engkau hebat. Engkau Bapa yang baik. Ketika kami sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan.
Ketika kami dalam permasalahan, kami tahu tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan membantu kami Tuhan. Engkau lepaskan kami dari segala keterikatan apapun Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan iman kami bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak, kita mau bersuka cita, ku diberi kuasa oleh Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Inilah ungkapan sukacita kami Tuhan. Bersama-sama, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia. Haleluya. Pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Raja. Haleluya. Mari kembali dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Ku diberi kuasa olehnya. Diberi kuasa, Raja mulia. Amin. Di bawah kaki Katakan ku pakai. ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku. bila Allah ada bersamaku, Sekali lagi yuk, katakan. Bila Allah. bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan, Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Lebih sukacita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Oh, haleluya. dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan, Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Dia Yesus Raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan. Terpujilah Engkau Raja. Selaranya.
Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh besar kuasanya. Dia Bapa yang baik. Dia selalu bersama dengan kita sebagai anak-anaknya. Renungan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Betapa dahsyatnya kehadiran Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dia selalu datang memberikan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebagaimana kita ada itu semua karena Tuhan. Kembali angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya, di jiwaku Tuhan adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan besar melimpah kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan Engkau. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, katakan bersamamu Bapa, ku
Haleluya, kembali katakan hanya bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang berfirman memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengungkapkan isi hati kami melalui pujian bersama dengan Bapa. Kami boleh mengalami segala sesuatu yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini pun kami telah mengalami itu karena kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Olehnya Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang telah memberkati kami sejak awal daripada ibadah kami pada pagi hari, tuntun sampai pada saat pertengahan ini, dan kami akan terus sampai pada akhirnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang akan menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, Kau telah memberkati pujian penyembahan kami percaya itu hanya karena kami untuk mencintai Engkau sepenuhnya supaya nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kalau anak-anak-Mu telah membawa persembahan, yaitu berupa rupiah-rupiah yang ada di dalam kantong kotak persembahan ini, ya Tuhan, berkati supaya setiap apa yang telah disampaikan kepada Tuhan merupakan ucapan syukur dan terima kasih yang begitu besar buat mereka. Mereka mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi dan memberkati mereka. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Berkati mereka yang telah memberikan persembahan, baik melalui kotak persembahan maupun melalui online persembahan yang disampaikan melalui rekening gereja. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati rumah tangga, berkati pribadinya, berkati usahanya, berkati seluruh pekerjaannya, supaya melalui pekerjaan dan berkat-Mu Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan fokus akan firman Tuhan supaya kami boleh menerima berkat yang ajaib, yang kekal buat kehidupan kami, menapaki pengiringan kami hari lepas kepada hari sampai pada akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan dan berbicaralah melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin ingatkan bahwa pada hari Kamis yang akan datang, tanggal 12 ya kalau nggak salah ya, 13. Ya, itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih kalau orang Indonesia mengatakan, karena memang bahasa Indonesia ini Tuhan Yesus itu diterjemahkan dengan Isa Al-Masih. Artinya sebagai nabi yang dikenal dengan bahasa Indonesia yang berasal dari Arab. Tapi sebetulnya adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apapun istilahnya adalah sama bagi kita, hanya orang memandang memang dalam bahasa itu kadang-kadang nama bisa diterjemahkan. Ya, bahasa itu memang begitu. Jadi nggak usah bingung dengan itu dan nggak usah perlu dikhawatirkan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari Kamis kita tetap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu salah satu hari besar buat orang Kristen, walaupun suasananya adalah lebaran, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara datang, silakan juga mendaftar sesuai dengan biasanya.
Seberapa banyak nanti kita yang hadir, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa hadir sepenuhnya untuk datang merayakan hari besar ini, yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh gereja buat kita sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita semua untuk belajar firman Tuhan kembali di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga 8. Tetapi saya tidak akan menyampaikan ayat-ayat ini kita baca sepenuhnya, tetapi hanya ayat 8 saja menjadi fokus buat saudara dan saya yang kita renungkan hari ini. Saudara-saudara, mari kita baca, yaitu di dalam ayat yang ke-8, Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Bapak Ibu sudah dapatkan semua, saya tunggu sebentar. Ada mungkin di caption, layar monitor silahkan lihat kalau belum mendapatkan dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan. Jadi demikian tema khotbah hari ini, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah kata yang diungkapkan oleh Matius tentang Yesus yang menyatakan diri melalui perumpamaan tentang bagaimana orang Kristen atau orang percaya itu harus berdoa tanpa jemu-jemu. Saudara, ini adalah tema utamanya di dalam Matius pasal 18 ayat 1-8 ini. Tetapi diakhiri dengan Tuhan memindahkan perhatian dari tentang doa yang tidak jemu-jemu dan akhirnya dijawab Tuhan. Memindahkan satu isu, apakah ketika engkau berdoa dengan tanpa jemu-jemu dan dijawab oleh Tuhan itu, apapun yang kau minta karena engkau setia, kamu tetap beriman sampai pada akhir zaman ketika aku datang. Tuhan menanya seperti itu. Berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan serius. Karena semakin hari kemana kita pergi, kemana kita sampai, waktu demi waktu akhirnya Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu banyak persoalan, banyak masalah, banyak godaan, banyak gangguan yang akan menyingkirkan iman kita supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara mempunyai pengalaman, aku didoa jawab, aku berdoa jawab, aku menyembuhkan jawab, aku apa-apa jawab. Tapi apakah ketika aku datang kali yang kedua, dia tetap beriman kepadaku? Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang 1-8 ini, Yesus mengajarkan satu perumpamaan begini. Ini awal sebentar ya daripada fokus yang akan kita bicarakan. Yaitu ada seorang hakim dan ada seorang janda. Apa hubungannya? Saudara, saya ingin kasih tahu secara singkat. Jadi satu kota itu ada seorang hakim. Hakim ini pertama punya dua sifat. Yaitu pertama tidak mau mengenal Allah, tidak takut akan Allah. Ya kalau sekarang mungkin boleh dikatakan bahasanya kafir ya. Tapi nggak usah kita ngomong-ngomong seperti itu. Tapi bisa seperti itu, bahasa kasarnya orang nggak mengenal Allah, itu orang nggak mengenal Allah, nggak takut akan Tuhan. Ya, jadi seolah-olah Allah itu tidak ada. Jadi hidupnya bebas menurut kehendak. Yang kedua, dia tidak menghormati sesama. Ini hakim, saudara. Bayangkan, saya mengajak kita merenungkan. Hakim itu memutus tentang keadilan, tentang moral, tentang mana yang salah dan mana yang benar. Dan hakim menjadi tujuan apakah orang itu dinyatakan dihukum atau dibebaskan. Berarti dia punya sumber dong moralnya. Kalau Allah itu sebagai sumber moral berarti sumbernya bukan dari Tuhan menurut keinginannya sendiri. Wah itu orang yang paling jahat. Artinya semau-maunya. Itu hakim. Ini yang diceritakan dalam sini ya. Kemudian tidak menghormati manusia. Artinya kalau ada manusia sebagai seorang hakim cuek. Alah udahlah. Apa kamu gitu. Nah ini ceritanya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sifat hakim ini adalah sangat jahat. Tapi dipakai oleh Tuhan untuk memberi perumpamaan, pengajaran tentang doa yang tanpa menyerah, saudara. Ini ya. Terus yang kedua itu janda, saudara. Janda ini diperlakukan oleh orang lain, dia tidak adil, nggak tahu kasusnya nggak dijelaskan.
Mungkin diperlakukan benar-benar dipermalukan padahal dia benar ya. Mungkin difitnah, mungkin dirampok, mungkin diperlakukan, dizolimi lah bahasa sekarang ya. Gitu. Akhirnya dia pergi kemana? Dia nggak pergi kepada paranormal, dia nggak pergi ke dokter, dia nggak pergi ke presiden, dia nggak pergi ke tempat lain, tapi pergi ke hakim. Karena hakim itu tempat di mana dia mengadu untuk memperoleh pengadilan. Jadi janda ini sudah benar kemana dia harus pergi. Amin. Orang Kristen harus tahu persis kemana dia harus pergi kalau hari Minggu. Amin. Ke Tuhan. Ya. Jadi janda ini udah benar. Tetapi yang dihadapi adalah hakimnya yang enggak benar. Hakimnya sih benar dalam arti dia semua apa yang dikerjakan sebagai seorang hakim profesional. Tapi sifatnya tidak baik. Dalam kurun waktu tertentu Bapak Ibu Saudara. Hakim ini setelah janda ini datang ke hakim, dia terus tiap pagi, siang, malam, pagi, siang datang kepada hakim itu terus aja, terus. Sampai beberapa waktu lamanya karena tadi sifat hakim yang tidak baik tadi menolak janda itu. Aku gak mau karena dia tidak mau menghormati orang. Dia gak mau peduli. Dia mau-maunya dia. Sudah berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun tapi apa yang dilakukan janda? Bapak Ibu Saudara ini singkatnya ya. Janda itu terus dia tidak pernah menyerah. Karena kenapa dia menyerah? Karena hanya tempat mencari keadilan yang paling benar itu hakim. Bukan ke paranormal, bukan ke dokter. Hakim itu tempat mencari keadilan. Saudara, amin. Ya, Tuhan itu hakim. Dia tempat mencari keadilan. Kalau saudara datang ke Tuhan mencari keadilan itu benar. Dan itu paling mulia dan paling sempurna. Janda ini benar sekali. Cuman hakimnya ini diberi profesi yang baik tetapi sifatnya tidak baik. Ada dua pelajaran dari hal ini. Saya tidak hanya menyoroti dari janda. Memang ini tentang doa yang bertalu-talu ya. Hakim, banyak orang Kristen mempunyai profesi yang baik tapi sifatnya enggak baik. Iya kan? Jadi pendeta. Khotbahnya bagus tapi sifatnya tidak baik. Ini seperti hakim. Jadi hakim, pekerjaannya baik. Digaji, dihormati orang, wah Pak Hakim ya hebat. Tapi sifatnya tidak baik. Banyak orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu mari kita introspeksi kepada kita. Ini belum masuk kepada fokus ayat 8. Ya, saudara apapun pekerjaan saudara. Saudara punya profesi yang baik, ibu rumah tangga. Sebagai imam, saudara harus mempunyai sifat yang baik. Karena sifat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi makanya kekristenan itu diubahkan sifatnya, dikasih roh yang baru, hati yang baru supaya hatinya itu baik, baru melakukan yang baik. Percuma saudara bisa melakukan banyak hal menjadi berkat. Kelihatannya memuliakan Tuhan tapi ada udang di balik batu. Sifatnya enggak baik. Jadi Tuhan baik itu bukan sekedar karena melakukan saudara diselamatkan mati di kayu salib. Karena dia punya sifat baik. Dan sifat baik itu tidak dikalahkan oleh si jahat. Dia tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa berbuat salah sekalipun ada yang ganggu. Saya tetap baik. Kalau aku mengasihi kamu, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Kalaupun ada orang yang melarang, aku tetap mengasihi kamu. Amin. Karena sifatnya baik. Jangan menjadi seperti seorang hakim yang dicontohkan ya. Tapi ini bukan fokusnya saudara. Saudara kita lihat janda sekarang. Janda ini tahu persis apa yang harus dilakukan. Mencari kebenaran. Saudara kalau mencari kebenaran pergi ke hakim. Kalau saudara pergi ke tempat lain juga nggak dapat. Walaupun mungkin baik. Orang yang saudara cari itu adalah orang yang baik. Tapi nggak tahu tentang kebenaran. Nggak sampai saudara. Jadi saudara harus pergi ke tempat yang benar. Makanya dia terus menerus dia tidak pergi dari hakim. Kalau saya bayangkan mungkin dia hanya hakim satu-satunya. Mungkin ya. Jadi nggak ada tempat lain. Lah aku mau kemana lagi ini? Kalau aku ingin memperoleh keadilan. Rasa keadilanku diperlakukan sebagai manusia. Aku sudah difitnah. Aku sudah dizolimi. Aku pergi ke tempat di mana kami harus pergi. Yaitu ke tempat hakim itu. Karena dia tempat memberikan keadilan. Dia terus tanpa menyerah. Bertalu-talu. Dan inilah gambaran dari apa yang Tuhan ajarkan bahwa orang berdoa tidak boleh jemu
jemu. Karena ketika saudara berdoa, itu pergi ke tempat yang benar. Mencari hubungan yang benar dengan Allah. Dan itulah satu-satunya tempat saudara berdoa. Bukan ke tempat orang mati, bukan ke tempat orang-orang pintar, bukan ke tempat kuburan-kuburan, bukan ke tempat pohon-pohon yang keramat, tapi ke Tuhan. Itu harus bertalu-talu, harus sungguh-sungguh, karena hanya Dia menjadi sumber doa itu bisa dijawab dengan sejati dan sesungguhnya. Amin. Itu saudara kebenarannya. Jadi kelihatannya sepele ya, janda ini apa sih? Karena tahu hakim itu tempat di mana memperoleh keadilan. Kemana dia pergi ke gereja? Karena Tuhan di sana hadir. Kemana dia pergi ke Yesus? Karena inilah satu-satunya jalan. Amin. Jadi saudara jangan terfokus gara-gara aduh banyak yang mengganggu saya ke gereja malah banyak orang yang gak senang. Aku cari Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kepastian dalam apa yang aku cari. Amin. Abaikan itu. Saudara, ini kekristenan yang sungguh diajarkan melalui perumpamaan Tuhan Yesus. Makanya doa itu adalah satu prinsip kehidupan yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan doa itu seperti napas. Kalau saudara berhenti bernapas, berarti saudara tanpa doa. Amin. Itu terus. Dan itu adalah tekun. Itu adalah ulet. Itu adalah terus menerus. Jadi saudara tidak tergantung doa ketika 5 menit, 10 menit berdoa, mau firman Tuhan, setelah firman Tuhan ucapan syukur, bukan. Setiap saat berdoa dalam roh. Amin. Apapun yang terjadi berdoa jalan terus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman ini. Saya bisa membagi buat saudara ini karena saya benar-benar merasa Tuhan ini memberi pengajaran yang bagus. Sudah ada 2 hal, seorang hakim pekerjaannya baik tapi sifatnya enggak baik. Ada yang lain seorang janda, dia tahu kemana dia harus mencari kebenaran, dia pergi sekalipun ada masalah, dia tetap berjalan sampai kapanpun karena tidak ada lain kecuali hakim yang bisa memberi keadilan yang sejati. Kecuali Tuhan tidak ada yang lain bisa memberi damai sejahtera. Kecuali Tuhan tidak ada yang lain bisa memberi keselamatan. Kecuali Tuhan tidak ada yang lain bisa memberi jaminan. Sekalipun masalahnya banyak, itu sebetulnya Bapak Ibu Saudari pengertian doa yang tidak jemu-jemu, tidak hanya dikembangkan dalam berdoanya tidak pernah putus, tapi kehidupannya setiap hari tidak pernah putus mencari Tuhan apapun masalahnya. Si janda ini tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Yang jadi persoalan akhirnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara baca, saya nggak usah baca satu-satu nanti kelamaan. Saudara, hakim ini akhirnya memberikan apa yang diminta oleh janda. Hakim ini akhirnya membenarkan apa yang menjadi keinginan janda itu, ya. Saya baca di dalam ayat 4, tapi saya rangkum saja. Pada mulanya hakim itu menolak janda untuk beberapa lama, ayat 4 nanti Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam ayat yang kelima, tetapi kemudian ia mengabulkan atau membenarkan permintaan janda itu dengan alasan menyusahkan dia. Ya. Walaupun tidak takut Allah dan tidak hormat kepada manusia. Jadi begini Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menghadapi satu masalah ini seperti seorang hakim dan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ada orang yang minta-minta kepada saudara. Sebetulnya saudara nggak mau memberi. Saudara nggak mau, aku nggak mau memberi. Aku nggak mau memberi. Tetapi kalau ngerecokin dikasih. Nih sudah. Gitu. Daripada kamu bikin rese aku. Daripada kamu mengganggu aku. Berarti aku punya ancaman. Itu bukan prinsip memberi yang benar. Amin. Makanya hakim menjadi contoh yang jahat. Dia mengabulkan tapi hatinya enggak benar. Cara sikapnya salah. Udah saya benar, oke saya kasih kamu keadilan. Bebas kamu. Tapi cara memberinya salah. Saudara pernah begitu? Mudah-mudahan tidak pernah. Kalau tidak, seperti juga saya, ayo kita bertobat. Kita pergi ke gereja karena jengkel. Kita memberi karena paksaan. Kita memberi karena tekanan. Karena enggak enak. Jadi terganggu karena situasi, bukan karena cinta kepada Tuhan. Ini saudara, jadi hakim itu memberi, mengabulkan. Dulu ada satu ilustrasi, teman saya cerita, saya tidak mengalami bapak ini. Seorang kepala kantor di Peraya ya, di Lombok Tengah. Itu namanya udah almarhum ya, enggak usah saya sebut ya. Jadi bapak ini begini,
menyuruh anak buahnya, stafnya, bawa mobil suruh beli bensin. Nak, tolong mobil diisi penuh ya, ini duitnya gitu. Ini duitnya. Penuhnya 250, duitnya 300-an, pakai ratusan 3. Kan kembali 50.000, ya kan? Penuh bensin. Tapi anak ini juga, ini licik ini anak ini. Pak, tolong jangan dikasih 50-an ribuan kembalinya. Kasih recehan rupiah. Jadi banyaknya 50.000 tapi rupiah sama 500-an perak. Dikasih bos. Ngomongnya begini katanya. Ini Pak ada kembalinya gitu. Dikasih recehan, Pak ini kembalinya. Dasar kamu, mosok kasih bos recehan kayak gini. Ini bawa pulang untuk kamu. Itulah, ngerti ya saya? Sifatnya enggak baik tapi memberi. Saudara pernah kayak gitu? Mudah-mudahan tidak pernah. Akhirnya orang ini dapat 50.000 gara-gara ditukar recehan. Supaya karena bosnya enggak seneng. Loh, duit recehan mau dibawa kantongin, bos kan gengsi maunya. Dikasih tapi dengan marah. Dasar kamu, kenapa enggak mau minta 50.000? Dalam hati emang sengaja Pak, biar aku dapat 50.000. Kurang ajar. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga kayak gitu. Memberi tapi karena situasi. Bukan karena cinta. Ya, bukan karena mengasihi. Jadi apapun keadaannya jangan saudara lihat ya. Jadi walaupun recehan ya kasih, malah sebetulnya Bapak itu ngomongnya begini kalau orang Kristen ya. Kalau orang Kristen, kalau orang yang benar ikut Tuhan. Aduh saya sebetulnya ngasih duit ini bukan recehan ya. Padahal dibohongi. Jadi sudah bundet itu ya. Sebetulnya mestinya 50.000. Kalau orang baik kan, yang bagus-bagus. Tapi ini recehan, mohon maaf ya recehan ya. Kamu terima ya. Memang sengaja Pak supaya aku dapat gitu. Kan begitu. Sebetulnya kan begitu ya. Tapi itulah saudara yang dilakukan hakim. Hakim itu membenarkan orang yang mencari keadilan tetapi dengan sifat yang salah. Dengan cara yang tidak benar. Itu yang dikritik Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan yang akan menyoroti tentang janda yang terus menerus mencari keadilan dengan tekun. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, gambaran ini buat saudara dan saya untuk tetap tekun di dalam mencari kebenaran. Mencari Tuhan, jangan berhenti sampai akhir hayat kita. Di mana kita akan bertemu dengan sempurna dengan Tuhan. Amin. Saudara. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang akan kita perhatikan itu perkataan Tuhan Yesus begini. Daripada menyerang dan terus menyusahkan aku membenarkan dia. Tuhan Yesus berkata terhadap pernyataan hakim ini, camkanlah perkataan hakim. Jadi sebetulnya hakim ini tidak mau melihat, Tuhan Yesus itu tidak mau melihat hakim itu sebetulnya sifatnya seperti apa? Abekan. Ya, abekan. Maksudnya dia berbicara kepada janda, tolong kamu yang membaca ini, perhatikan janda ini. Walaupun hakim itu jahat, dia tetap memberi kepada kamu. Ngerti ya maksudnya ya? Walaupun hakim itu jahat tetap memberi kepada kamu. Tetapi tidak mengumpamakan Allah itu seperti hakim yang jahat. Bukan ya. Begitu. Jadi sekalipun hakim itu ngomong daripada menyusahkan aku siang dan malam. Dan aku direcokin, aku merasa diancam terus. Maka aku kasih dia supaya dia dilepaskan dari masalah. Tuhan perhatikan, camkan kata-kata hakim ini. Artinya dia begini, kemudian saudara di dalam ayat yang ke-7 dengan bahasa saya, mustahil Allah yang tidak membenarkan orang-orang pilihannya. Kalau hakim yang jahat aja memberi apa yang kamu butuhkan walaupun sifatnya tidak baik jangan diikuti. Tapi tetap saudara menerima toh gitu ya, itu tapi abaikan sifatnya. Apalagi Allah yang baik dari sejak semula sampai selama-lamanya. Pasti akan memberi apa yang kau butuhkan. Kalau kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Itu penjelasannya saudara. Makanya kadang-kadang kita bingung lah ini hakim jahat kok dibuat perumpamaan. Saudara harus bisa membedah seperti ini. Jadi bagaimana hakim yang jahat itu tetap memberi. Di dalam ayat yang lain Matius ataupun Lukas. Sekalipun bapa yang jahat tidak ingin anaknya itu mendapat sesuatu yang tidak baik. Amin. Ya kan? Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Kepingin anak-anaknya kira-kira lebih dari orang tuanya enggak? Pasti. Kalau aku S1 anakku S2. Ya kan? Kalau aku S2 anakku S3. Ini contoh gitu ya. Kalau aku S3, anakku harus S8, Samsung. Saudara,
Saudara, ini ilustrasi. Jadi maksudnya begini, tidak ada orang pun yang sebetulnya lemah sebagai orang tua kepengen anaknya kayak bapaknya. Enggak ada. Banyak enggak yang kayak gini? Kadang-kadang begini. Mohon maaf ini sebagai contoh. Hamba Tuhan, Om Yakub aja sering bersaksi begini. Kenapa aku pilih istriku seperti ini? Untuk memperbaiki keturunan. Gitu kan. Loh, ini contoh yang bagus. Akhirnya memang Pak Yohanes kan, wah sakit. Paduan antara Ambon dengan Chinese. Mantap gitu loh, maksudnya positif. Jadi kita itu sekalipun lemah, menginginkan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk anak-anak. Maksudnya begitu. Ini gambaran hakim itu. Jadi ini hanya ilustrasi ya, tidak sepenuhnya benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi Allah yang sempurna, Allah yang tanpa cacat, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tetap setia, Allah yang tetap menjamin kehidupan karena Dia mencipta, Dia menebus, Dia memuliakan engkau, pasti memberi apa yang saudara butuhkan. Amin. Itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui perumpamaan tentang doa yang tanpa jemu. Jadi mustahil Allah tidak membenarkan orang pilihannya yang dengan tekun atau setia mencari Allah. Jadi Allah yang baik saudara mencari dengan setia. Sudah kebaikan Allah saudara malah pergunakan. Yang penting kita kan boleh dong sekali-kali keliru. Oh, itu menyalahgunakan. Tuhan itu begitu baik. Saudara harus memberi kesempatan buat saudara untuk tetap mencari Tuhan. Karena Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8 pertanyaan dari awal yang disampaikan. Sekarang kalau saudara dijawab oleh Tuhan, semua berkat dilimpahkan karena doa saudara-saudara mencari tekun. Pertanyaannya sekarang yang harus dijawab hari ini, jadi tema khotbah saya, tadi itu intronya, saudara. Apakah anak manusia mendapati iman di bumi ketika ia datang kali yang kedua? Saudara diberkati di dunia ini. Apa yang saudara minta? Saudara mungkin berdoa sembuh. Saudara mungkin dilepaskan dari masalah keuangan. Saudara dilepaskan dari segala krisis, dari segala masalah ekonomi. Saudara dijawab karena saudara tekun. Tetapi ketika aku datang kali yang kedua, apakah engkau masih tetap beriman kepada saya? Ini pertanyaan besar buat kita dan kita akan mengalami itu. Paling tidak saudara akan menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi, bukan secara kolektif. Setiap orang mati berarti akhir zaman dari hidupnya. Apakah ketika saudara dan saya meninggal? Sebelumnya saudara mempunyai iman setia sampai mati. Saudara. Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang besar buat saudara dan saya hari ini. Apakah saudara setia? Nah, bagaimana saudara? Apakah beriman itu dalam bahasa Inggrisnya faithful itu setia. Itu buah roh. Iman itu juga buah roh. Faith, iman. Nah, ada 3 hal orang yang setia. Saudara, dan itu dicari oleh gereja, oleh pasangan, suami atau istri. Aku pengen cari suami yang setia, gitu ya. Aku pengen cari istri yang setia. Makanya kalau pacaran yang benar, ya, cari, dites dulu. Diuji, tapi jangan dibilang dites, nanti tahu dia persiapkan ya. Nggak boleh ya, kalau dites itu mendadak ya. Itu sayangnya kadang-kadang kalau di sekolah nanti hari Rabu tes ya harus disiapkan. Dites itu nggak perlu sebetulnya saat ini. Makanya mungkin Pak guru kita, Pak dosen kita kalau ngetes tolong satu saat tutup, buka, pertanyaan jawab. Sudah, jadi tahu-tahu kelagapan semua. Saya dulu waktu kursus juga begitu. Diketahui, gitu, semua kumpulkan, semua bahan-bahan dikumpulkan di depan, taruh disimpan, sekarang tulis diketahui, langsung gak taunya ulangan, kaget semua, gak dikasih tahu, saudara. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita setia itu kaitannya dengan ujian, ya, dengan sesuatu yang mendadak, tapi kita siap untuk menghadapi. Karena firman Tuhan, kalau aku datang seperti pencuri, maka saudara harus siap, baik atau tidak keadaannya harus suka atau tidak suka, Tuhan Yesus tetap datang, paling tidak datang secara pribadi. Orang bisa meninggal, berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda cara. Itu Tuhan Yesus datang kepada saudara. Apakah saudara siap? Dengan kata lain, adakah iman di bumi? Apakah kita benar-benar setia? Saudara, ada 3 hal orang yang setia ya. 3 hal. Yang pertama adalah orang yang setia di dalam Matius 25 ayat 21 adalah ketika perumpamaan tentang talenta. Orang yang setia itu yang bertanggung jawab.
Dikasih kerjaan nggak selesai. Bagaimana saudara bisa berprestasi di hadapan Tuhan? Bagaimana saudara bisa dinilai setia? Dikasih kerjaan nggak pernah selesai, saudara. Jadi orang yang setia itu orang yang bisa memberdayakan diri. Saudara punya talenta apa? Nyanyi dong untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nyanyi dong untuk perusahaan. Saudara pintar apa? Gali potensi ada. Dan saudara pasti diberi potensi oleh Tuhan berbeda dengan yang lain. Saudara cari itu. Ya, saudara cari itu. Saya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin karena ya nggak tahu. Mungkin saya lebih banyak ke pengajaran ya, khotbah gitu ya, lebih kuat daripada saya bikin lagu. Ya, soalnya saya begini. Saya terakhir ini sudah coba nyusun lagu itu banyaknya 25. Tapi lupa semua Mas Ivan. Maksudnya begini, mungkin talenta saya nggak ke sana. Ketika saya nyusun lagu itu banyak dan memang bagus. Tapi ya ini lagu yang mana ya ini ya. Tapi kalau khotbah itu enggak. Saya banyak lihat sedikit aja bisa tahu banyak. Bukan saya hebat, mungkin Tuhan menaruh talenta di situ. Amin. Nah ini saudara harus dapat itu. Amin. Saudara harus dapat. Kalau saudara WL ya jadi WL yang baik, singer jadi singer yang baik. Pengkhotbah yang baik, pendoa yang baik. Maksudnya baik luar dalam, baik hatinya, perbuatannya juga pasti baik. Nah itu talenta, kita tidak bisa melakukan semua hal. Tapi Tuhan ngasih talenta. Itulah kamu kembangkan. Supaya kalau 2 talenta diberi jadi 4. Kalau 4 jadi 8. Kalau 5 jadi 10. Gitu saudara. Jadi yang pertama itu bertanggung jawab. Saudara sudah dikasih, dibiarin ditaruh dalam tanah, dikubur. Yang enggak bertumbuh. Saudara jangan malu-malu kalau punya talenta. Ya berikan itu untuk Tuhan, untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain ya. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab itu berani mengambil resiko. Kalau aku salah minta maaf. Tidak semua orang bisa melakukan kebenaran semua, tapi pasti ada kelirunya. Amin. Tapi kalau saudara keliru ya bilang, Tuhan ampuni aku. Pak ampuni aku salah. Ampuni aku, maaf ya. Ini penting saudara. Jadi berani mengambil resiko, kalau salah ya sudah kita perbaiki. Saudara, jangan hanya aduh salah Tuhan, akhirnya putus asa dia mengasihi diri, bunuh diri. Kecewa enggak pergi gereja, aku salah terus, aku enggak mau, aku malu. Minta maaf, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama orang lain, saudara perbaiki diri, bertanggung jawab, jangan nyalain orang. Siapa yang nyalain orang? Adam, kenapa kau makan? Istriku yang kau berikan. Saudara, istriku yang kau berikan itu yang ngasih buah sehingga aku berdosa. Istrinya dibilang, kenapa kamu makan? Bukan suaminya yang disalahkan, ular. Saudara, saling menyalahkan, gak bertanggung jawab, gak boleh kayak gitu ya. Amin. Amin. Jadi orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab, memberdayakan diri dengan talenta yang ada dan berani mengambil risiko. Gak usah takut salah. Kalau saudara benar-benar mengambil keputusan dengan baik, pasti saudara tidak selalu benar, tetapi saudara bisa dengan jalan kesalahan itu saudara akan lebih baik. Ya, itu yang pertama, saudara. Saudara baca di Matius 25 ayat 21. Orang yang kedua, saudara, orang yang beriman, orang yang setia itu orang yang tekun. Tekun itu apapun yang dihadapi tidak menghentikan dia untuk sampai kepada tujuan. Tekun, saudara. Orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan cuman berapa? Cuman yang dari Mesir itu Yosua dan Kaleb. Ya, mana Yosua? Kamu sampai ke tanah Kanaan ya? Ya. Kaleb nggak ada, biasanya main di sini. Ya, saudara. Jadi Yosua dan Kaleb itu adalah yang masuk tanah Kanaan karena dia tekun, dia sunat hatinya. Yang hidup di Mesir, dibebaskan dari Mesir, itu mati di tengah jalan, nggak nyeberang sungai Yordan karena dia tidak tekun, dia nggak sunat hati. Amin. Ya, jadi tekun, apapun masalahnya dia tetap harus sampai ke tanah Kanaan. Walaupun di padang gurun banyak masalah, banyak peperangan, banyak problem. Di tanah Kanaan pun juga ada masalah. Tetapi Kaleb dan Yakub mempunyai roh yang luar biasa. Artinya mempunyai ketekunan, keuletan. Yang pertama dari hal ini, saudara harus tetap semangat. Amin. Tetap semangat, makanya kadang-kadang orang Kristen itu kayak motivator juga ya. Kamu diberkati, kamu sehat, kamu luar biasa, itu motivator saudara. Itu penting, secara jiwa saudara harus dikuatkan. Tapi yang penting bukan karena kuatmu, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara mari semangat.
gereja semangat ya. Sudah ke gereja, habis Senin sampai Sabtu, bekerja sampai malam, ke gerejanya loyo. Karena malam tidur sampai jam 2, malam minggu. Tidurlah lebih awal supaya kamu segar di gereja, amin. Ya saudara, oleh karena itu semangat yang kedua tidak mau menyerah, jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Saudara, ada satu perumpamaan, ada satu kisah, yaitu di dalam kehidupan seorang wanita Kanaan yang namanya seorang yang tidak percaya. Pada waktu itu dia mempunyai anak yang dirasuk setan. Saudara, ketemu Tuhan Yesus, dia mau datang minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena anaknya dirasuk setan, Tuhan bilang tidak menjawab. Seolah-olah berdiam diri. Saudara pernah berdoa, Tuhan kok berdiam diri enggak menjawab? Pasti pernah. Kok diam ya Tuhan ini, saya udah berdoa. Ya itu pernah. Yang kedua, para murid pada waktu itu dengan wanita ini ngomong, jangan ngerecokin Tuhan. Tuhan lagi sibuk. Kadang-kadang bos-bos ini di kantor, satpam-satpam itu kalau kita mau ketemu bos, Pak nggak boleh Pak. Padahal bosnya sebetulnya boleh, tapi anak buahnya itu yang sok menjadi bos. Ya kan gitu ya sering. Saya pernah dulu waktu di Rio mau ketemu kepala sekolah, Bapak nggak bisa. Setelah dengan jalan lain ternyata itu karena satpamnya itu yang jadi bos. Saudara. Nah kadang-kadang seperti itu. Bapak Petrus juga begitu waktu itu. Sehingga dia orang Kanaan ini dia terhalang mau ingin Tuhan Yesus menyembuhkan dari anaknya yang kerasukan setan. Tapi dia terus jalan. Terus datang Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya Tuhan Yesus lagi datang kepada, akhirnya perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menjawab seperti ini. Tidak patut anjing memperoleh roti. Ya kan? Tapi hanya untuk anak-anak Israel. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu mau mengutamakan Israel dulu. Tetapi dia bilang begini, baik Tuhan, memang anjing itu akan tidak mendapatkan roti yang diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi remahan-remahan roti yang jatuh dari meja tuannya itu, dia akan makan. Rotinya sama enggak? Sama. Saudara, sama. Keselamatan itu tidak hanya untuk orang Israel. Keselamatan tidak hanya untuk orang Kristen. Keselamatan tidak hanya orang yang mencari Tuhan, tapi untuk semua. Amin. Makanya Tuhan langsung bilang, hai anakku, imanmu yang menyelamatkan engkau. Ini berbicara bagaimana orang itu tekun cari Tuhan. Makanya saudara abaikan keadaan di luar saudara. Cari Tuhan masalahnya apapun yang saudara sedang gumuli. Cari Tuhan, mungkin di rumah tanggamu juga ada yang menghalangi. Mungkin kadang-kadang padahal saudara cari sesuatu yang benar. Ada keluarga yang menghalangi saudara nggak bisa. Mungkin tetangga, mungkin orang gereja, mungkin orang luar, itu pasti. Saudara tetap jalan cari Tuhan. Karena ketekunan itulah bahwa saudara harus antusias dan saudara harus tetap tidak menyerah. Amin. Iya. Sudah jangan menyerah, saudara. Banyak persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Karena itu Tuhan ingin supaya saudara mempunyai iman pada waktu Tuhan Yesus datang. Yaitu selalu antusias, tidak mau menyerah. Lukas 8 ayat 15 ya. Lukas 8 ayat 15. Saya akan bacakan, ini penting, tidak semua akan saya bacakan. Lukas 8. Ya, Lukas 8. Betul enggak ya? Ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ketekunan itu satu buah daripada firman yang disimpan dalam hati dan menghasilkan sesuatu, dan salah satunya adalah ketekunan, yaitu orang yang selalu antusias, yang selalu tidak mau menyerah dengan keadaan. Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang setia, orang yang beriman pada akhir zaman itu adalah orang yang tahan uji. Kita kalau semangat dari pihak sendiri, orang itu kadang-kadang begini, itu lucu memang. Kalau saya pelajari, orang itu semangat kalau kemauannya dia. Kalau disuruh orang kadang-kadang nggak mau pada semangat. Itu kita mau introspeksi ya. Kalau kamu semangat dong nggak mau, tapi kalau kemauannya dia, waduh, nggak mau. Nah, saudara-saudara, kita tidak cukup semangat, tetapi kita harus bertahan terhadap godaan. Semangat itu biasanya kalau nggak ada godaan, semangat lancar ngebut 120 karena lancar. Tapi kalau ada godaan macet 1 jam, saudara tetap semangat enggak untuk hidup? Itu yang menjadi persoalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahan uji, yaitu berakar dalam pengajaran. Kalau saudara dasarnya enggak kuat, itu gampang goyah. Kenapa orang gampang ditipu? Ya karena enggak tahu persoalan.
gampang ditipu, gampang persoalan ya. Misalnya ya seperti saya bilang yang beli 2 gratis 2. Saudara kan seneng ya. Padahal sebetulnya beli 2 itu gratis 2, sebetulnya barangnya 4 dibagi 4 aja lah, nggak usah pusing-pusing kayak gitu. Iya kan? Ya harganya tetap ada, nggak gratis itu dibagi 4. Nah saudara saking senengnya ya sudah, karena saudara nggak mendalami seperti itu contoh saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar Injil yang benar, Injil yang memberkati saudara, yang mempunyai dasar supaya saudara tidak disesatkan dengan pengajaran yang menyimpang. Makanya dia harus berakar dalam ajaran Injil. Saudara, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang diselamatkan. Sampai akhir, N-nya bukan awalnya, N-nya, E-N-D, N-nya ya. Akhirnya, saudara, bukan awalnya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu Saudara awal, pertengahan, dan akhir. Karena kesetiaan itu seperti itu. Jadi berakar dalam ajaran Injil yang benar. Yang kedua, sanggup menolak keinginan yang tidak baik dari diri. Kalau dia punya keinginan seolah-olah semua benar. Ini harus introspeksi, saudara. Keinginan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita punya baik tapi Tuhan bilang jangan. Enggak pantas, urungkan. Baik untuk banyak orang, tapi Tuhan jangan. Tapi itu merupakan satu hikmat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal orang yang Tuhan inginkan di dalam akhir zaman. Apakah anak manusia mendapati iman di bumi ketika ia datang kali kedua? Yang pertama, dia harus bertanggung jawab. Yaitu bisa memberdayakan dirinya, dia mengembangkan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berani mengambil risiko walaupun salah nggak penting, ya kita perbaiki. Yang kedua, orang yang beriman yang setia dalam rangka menyambut Tuhan pada akhir zaman. Ketika kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita tekun, ulet ya. Dengan ketekunan berarti saudara harus antusias, semangat, tidak mau menyerah saudara. Saudara, Alpha Edison itu mengalami satu penelitian kalau nggak salah 10.000 kali baru dapat listrik yang saudara nikmati. Walaupun listriknya dulu nggak seperti ini ya, itu pakai wolfram itu ya, lampu pijar. Itu Alpha Edison karena dia tekun tidak mau menyerah, saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang setia, orang yang beriman di akhir zaman, orang yang tahan uji, jangan tergoda ya, walaupun iming-imingnya enak tapi sementara ya. Itu yang Tuhan inginkan, karena itu berakar dalam ajaran. Makanya kalau saya khotbah selalu memberikan bagaimana saudara belajar yang baik supaya saudara kuat, sanggup menolak keinginan pribadi dan menuruti keinginan Allah Bapa. Sebab barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta, katakan walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, seperti janda ini yang setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Katakan walau topan datang menerpa, walau datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, renungkan kata-kata ini. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan, ku
persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat pujian ini dari awal. Ku tetap cinta, tetap cinta. Hayati komitmen saudara dan saya hari ini. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tuhan, aku mau setia Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, inilah yang menjadi ungkapan hati kami setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau mengajar dan menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami setia sampai akhir zaman, sampai saat Tuhan kami boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami seling teledor, kami tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami terbawa oleh hal-hal yang sementara karena kami tidak setia. Tuhan, ajar dan kuatkan kami melalui firman-Mu hari ini, bahwa kami rindu menjadi orang yang setia, orang yang beriman ketika Engkau datang, ketika
boleh bertemu dengan Tuhan. Olehnya Tuhan berkati jemaat-Mu yang saat ini juga merindukan apa yang mereka butuhkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengerti daripada apa yang kami inginkan. Apa yang kami perlukan pasti Tuhan beri. Dan Tuhan adalah sumber berkat buat setiap kami. Oleh karena itu kami berdoa buat setiap jemaat, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Supaya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan kami rindu Tuhan untuk tetap setia sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini dan kami menyerahkan hidup anak-anak-Mu yang telah hadir dalam ibadah pagi ini. Berkati secara pribadi, keluarga, dalam segala hal Tuhan Kau yang menguatkan, berikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kita akan mengikuti pengumuman dari multimedia GPI Sigma.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sudah ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita, siapkan hati kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang begitu melimpah, yang selalu baru dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan hari lepas kepada hari sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih